Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagi-Mu Tuhan persembahan hidup. Kami mewakili keluarga Bapak Wahmidi dan Ibu Sunarsih. Yang pertama mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada Bapak Ibu yang secara khusus dari lingkungan Santo Paulus di sini, dan juga saudara-saudariku keluarga terpanggil yang saat ini sudah berkenan hadir untuk bersama-sama memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Wahmidi di sini. Untuk keluarga terpanggil mungkin sudah mengetahui terlebih dahulu, di mana pada sekitar 3 minggu yang lalu sudah diberikan kabar bahwa keluarga terpanggil diundang untuk merayakan perayaan Ekaristi di tempat ini pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, intensi misa pada sore hari ini yang pertama adalah untuk mengucap syukur atas kelahiran cucu laki-laki yang bernama Bonifasius Panji Arcana, yaitu putra dari Bapak Agustinus Pranyoto dan Ibu Kristina Natalia,
yang telah lahir pada tanggal 14 Juni 2020. Yang kedua juga bersyukur atas ikrar kaul sementara untuk Suster Laura CB, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2022 di Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, seluruh intensi dan ucapan syukur ini akan dipersembahkan melalui perayaan Ekaristi dan menjadi puncak atas syukur keluarga di sini. Untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan budi serta hati dan pikiran kita supaya kita dapat lebih pantas dan layak untuk bersama-sama mengikuti perayaan syukur pada sore hari ini. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Paduka Romo Roy, dan untuk itu marilah kita bersama-sama kita mulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Keluarga besar Bapak Agustinus Pranyoto dan Ibu Kristina Natalia yang berbahagia, para suster, saudara-saudariku umat Allah yang dikasihinya, selamat sore. Berkah dalam. Hari ini kita diajak untuk mengaturkan terima kasih, melambungkan kidung, pujian dan syukur kehadapan Tuhan atas berkat rahmat, kasih karunia yang diberikannya buat keluarga besar Bapak Agustinus dan Ibu Kristina, lebih-lebih untuk cucu laki-laki Bonifasius Panji Arkana yang lahir dengan selamat. Maka hari ini adalah momen saat di mana keluarga Bapak Agustinus itu memenuhi nasarnya. Jadi bukan hanya Ekaris, tetapi nanti ada tanggal 24 itu ada getruk katanya. Itu sebagai wujud nasar, ungkapan terima kasih. Karena kalau proses persalinan kelahiran cucunya bisa berjalan dengan baik, keluarga ini punya nasar untuk mengaturkan terima kasih dan memberikan tanda kepada Allah bahwa keluarga ini juga komitmen dan meletakkan seluruh proses hidupnya, termasuk proses di mana cucunya ini akhirnya yang diharapkan bisa lahir dengan keadaan sehat dan selamat. Sekaligus kita juga bersyukur, terima kasih atas kaul sementara Suster Laura CB, yang tentu ini adalah buah-buah dari kesetiaan, dari didikan,
dari pembinaan keluarga besar Bapak Agustinus, maka patut kita untuk mensyukurinya. Dan syukur itu sebagai satu ungkapan kerendahan hati, ungkapan kesahajaan, dan sekaligus kesadaran diri bahwa tanpa peran campur tangan keterlibatan Tuhan, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan kita menjadi seperti ini, keluarga Bapak Agustinus menjadi seperti ini. Anaknya bisa melahirkan dengan selamat. Suster Laura berani memutuskan untuk kawal profesi. Ini adalah sebuah rahmat yang luar biasa. Karena dia pertama-tama. Maka sore hari ini menjadi saat yang paling indah bagi kita semua untuk mengungkapkan iman, kasih, dan kesetiaan kita kepada dia. Maka sekarang mari dengan penuh kesadaran kita akui seluruh kesalahan, kekurangan, kerapuan kemanusiaan dan kedosaan kita di hadapan Allah, supaya kita bersama pantas dan layak ikut ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini, dan pantas layak melambungkan hidung pujian syukur ke hadapannya. Kita nyatakan rasa sesal dan tobat kita di hadapan Allah sembari berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. 349. Kemuliaan kepada Allah di surga.
berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki semua orang dijadikan umat-Mu berkat Yesus Gembala yang baik. Kami mohon berilah kami orang-orang yang mengucapkan sabdanya serta menghayati hidupnya. Bapa yang Maha Kasih, dalam momen yang penuh rahmat ini, kami mengaturkan terima kasih dan melambungkan kidung pujian syukur kehadapan-Mu atas segala berkat, rahmat, anugerah, dan kemurahan hati-Mu yang Kau berikan kepada keluarga besar Bapak Agustinus Pranyoto dan Ibu Kristina Natalia. Terlebih atas proses kelahiran cucunya yang berjalan dengan baik, dan juga atas pengikraran kaul sementara Suster Laura Sulu. Semoga rahmat-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada keluarga ini membangunkan kesadaran kami bahwa tanpa keterlibatan peran dan campur tangan-Mu, kami tak mampu menggapai dan meraih apa-apa. Dan kami bukan siapa-siapa, tetapi karena Engkau, kami menjadi berkenan di hadapan-Mu dan juga di hadapan banyak orang. Kidung pujian syukur dan doa ini Bapa kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Putra Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kita minta kepadamu, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan berasal dari kami, untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kalian dan dalam kebenaran yang kalian percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kalian lewat Injil yang kami wartakan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kalian terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menghibur dan memperkuat hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Sebab Allah mengasihi kita, Ia memberi kita hiburan abadi dan harapan baik karena kasih karunia-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Sukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah
bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang, untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya. Pada hari ini menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang yang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terkasih, hari ini kan suasananya kan syukur ya. Hidung, pujian, gembira, sukacita, tapi bacaannya kok berbicara tentang akhir zaman, tentang kiamat, saatnya sudah dekat, jadi nakut-nakutin gitu ya. Apakah ada korelasinya atau hubungan? Apakah ini mengurangi daya sukacita, kegembiraan, ya kan? Kebahagiaan kita pada sore hari ini? Tidak, tentunya. Ada sebuah kisah demikian. Suatu hari ada sebuah gunung yang dijuluki gunung yang paling tinggi, paling besar, paling indah di antara gunung-gunung yang lain. Lalu gunung yang mendapatkan predikat gunung yang tinggi, gunung yang besar, gunung yang paling indah ini mendapatkan reward, penghargaan, apresiasi, pujian dari gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Gunung, waduh, luar biasa kamu ya. Kamu sudah besar, kamu tinggi, kamu indah dan banyak dikunjungi orang. Sedangkan kami ini, gunung-gunung yang kecil ini nggak ada apa-apa. Lalu gunung yang tinggi ini mengatakan demikian, sahabat,
Saya mendapat gelar yang gunung yang tinggi, gunung yang besar, gunung yang indah ini bukan karena saya. Ini adalah juga bagian dari bahan-bahan, bagian dari sahabat-sahabat saya. Saya bisa menjadi seperti ini karena ada kerikil-kerikil, ada pasir, ada batu, ada tanah yang menyatu. Kemudian ada pohon, ada rumput yang menopang. Sehingga saya bisa kokoh, kuat, berdiri. Ini karena sahabat-sahabat saya. Karena ditopang, didukung, dirangkul dan juga tetap dibantu oleh sahabat-sahabat saya. Maka saya patut untuk berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, kepada kerikil-kerikil kecil, kepada pasir, kepada tanah, kepada batu-batu, kepada pohon-pohon, kepada rumput yang menopang, sehingga saya bisa menjadi gunung dan tinggi besar dan indah. Terima kasih sahabat, karena engkau saya menjadi seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ini kisah yang mau saya sampaikan adalah bahwa rupa-rupanya hari ini, seperti yang saya katakan dalam kata pengantar, keluarga besar Bapak Agustinus Pranyoto dan Ibu Christina Natalia itu sampai kepada kesadaran dan kedalaman seperti ini. Kalau enggak, mungkin kita nggak diundang ke sini kan begitu. Mungkin kita nggak diajak makan-makan di sini. Besok diajak untuk nonton apa Pak? Nonton apa Pak? Bedruk besok ya. Jadi kalau besok yang mau lihat bedruk itu datang besok di sini. Ini bukan kebetulan menurut saya, tapi ini keluarga ini mau mengekspresikan, mau mengungkapkan bahwa bisa mengantarkan anaknya, Suster Laura, mengikrarkan kaul kekal pertama, kaul kekal sementara. Itu semata-mata karena memang dialah. Apalah artinya kan begitu. Saya orang yang kampung, yang adalah Agustinus dan Christina, itu kan begitu wangi. Tanpa dia. Karena Allah punya rencana besar untuk Laura, maka dia dipersembahkan untuk itu. Padahal banyak seusia dia. Ya kan? Sekarang lagi masa-masa ya tubuh mekarnya. Seusia Suster Laura ini ya mungkin masa-masa pacaran aja. Dia meninggalkan dunia itu. Wah, luar biasa. Disyukuri kan, hari ini kita diajak masuk karena apa? Karena rahmat Allah pribadi dalamnya. Kemudian Bonifacius dulu lahir dalam kondisi yang agak ketip-ketip katanya. Jadi kalau dia selamat, dia akan ada disyukuri. Nah, sore hari ini adalah ungkapan nasar ketemuan dari apa yang dikatakan oleh keluarga ini. Nanggal bedruk besok selamat anak itu cukup. Nah, besok bedrukan betul. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa syukur, terima kasih, itu pujian yang disampaikan keluarga ini kepada Allah. Mau mengungkapkan bahwa kebesaran Allah itu patut untuk terus-menerus dihidupi, diimani, dihayati dalam setiap peristiwa kehidupan. Maka besok itu mau kiamat, mau apa, nggak masalah. Sebenarnya setiap hari pelajaran pertama ya, kita diminta untuk senantiasa hidup dengan kualitas batin yang tinggi, seperti dalam bacaan Injil tadi. Maka orang Farisi, orang ahli Taurat dikritik, uripe iki penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan, ngomongin daki-daki, nasihatnya itu luar biasa. Rupa-rupanya perilaku hidupnya berbanding terbalik, tidak berbanding lurus dengan apa yang ia katakan. Seperti kubur kelihatan begitu bagus, tapi di dalamnya penuh dengan bangkai dan aroma-aroma yang begitu tidak mengenakan. Yang mau disampaikan dengan bacaan ini jelas bahwa kita harus memiliki kualitas hidup yang baik. Kalau hati kita, kalau sesuatu yang dari dalam itu baik, pasti munculnya dari luar pasti baik. Kalau kita itu memiliki iman, harapan, kasih yang besar, pasti setiap peristiwa kehidupan yang muncul itu senantiasa dikaitkan dengan peran Allah. Ini suke, atur Gusti, berkah dalam Gusti, menika mergo panjenengan.
Ya tetap ingat, semakin hidupnya baik, semakin lancar, belas kasihnya, kemurahan hatinya, sosialitasnya itu menjadi semakin besar. Kan begitu. Semakin mengalami kasih Tuhan, semakin besar kasihnya kepada yang lain. Semakin pengharapannya ditumbuhkan oleh Tuhan, pengharapannya dalam kehidupan semakin besar juga. Akan jadi apakah Suster Laura dan akan jadi apakah Bonifasius ke depan, nggak ada yang tahu. Pak Agustinus ngertos? Tadi ya, di Bonifasius tak tanya, ini ada dia apa? Mantap dia jawab, aku jadi Romo. Aku gue konsol aku. Dulu satu ya, lumayan lah ini yang disyukuri hari ini sudah jelas mengatakan kalau nggak percaya dengan kita tanya, dia dari Romo. Jawabnya podo nggak berubah. 3 kali saya tanya. Jadi apa nih? Jadi Romo. Pas nangis tadi dia jadi apa? Jadi Romo. Mantap tenang ini. Sekali lagi kita tidak berpikir tentang kedatangan Yesus yang kedua, tapi kita mau memaknai, menyikapi kedatangan Yesus kapanpun, kita harus senantiasa membangun kualitas hidup yang baik, merawat iman kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Dia. Kemudian yang kedua, menangkap setiap peluang agar kehidupan yang kita jalani punya arti, punya makna bagi yang lain dulu. Ya, begitu. Jadi eman-eman mungkin aja dong, suster, dari dulu, bukan sebantu teladane kan, nono kan, selagi adine, dari suster kan, apa diharapin secara finansial nggak ada gitu. Tapi kan ceritanya kan lain gitu. Semakin panjenengan mempersembahkan satu anak, kata Yesus kan, jenengan akan mendapatkan 100 kali lipat lebih. Punya Laura, Pak Agustinus, jenengan nanti akan menemukan Laura lebih dari 100. Dan panjenengan, nah ini mulai kan, ini punya paguyuban keluarga terpanggil, jadi jenengan nggak masuk keluarga terpanggil nggak ada di sini. Ini sudah satu bukti bahwa apa yang jenengan persembahkan itu dilipat gandakan. Ketika panjenengan membuat hidup Anda berarti untuk Allah, untuk orang lain, hidup panjenengan juga dibuat berlipat. Berkat-berkat rahmat-rahmat Allah itu akan kita temukan dalam hidup. Maka mohon didoakan Suster Laura dalam perjalanan itu. Mohon didoakan juga Bonifasius. Mudah-mudahan kata-katanya juga tidak berubah. Ini dari apa? Dari Romo. SD ini dari apa? Dari Romo. SMP dari apa? Dari Romo. SMA dari Romo. Atau seminari dari apa? Tetap harus dari Romo. Ini nggak jadi. Ini yang kesal dalam Gusti. Mung saat itu mau ngelakoni. Maksudnya gini. Ini juga kualitas hidup yang baik. Jadi ada udah kompromi dengan anak aku masih dari Romo. Tambah repot mungkin enggak dari Romo jadi. Tapi kalau kita sendiri tahu anak aku dan suster mau persembahkan terbaik, monggo. Sakit cari panjenengan. Tapi nek jalan gekeng, anak aku sudah di Romo, adalah enggak ada di Romo, umet. Kita tidak bisa intervensi untuk menguasai Allah. Kita hanya bisa membuka hati dengan kekuatan iman untuk mengatakan apa yang kita punya kita berikan kepada Dia. Kemudian pesan yang lain ini yang juga terkait dengan masalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita diminta untuk memiliki hati yang jujur, hati yang luas, hati yang rendah hati. Tidak ada kepalsuan di dalam diri. Maka kalau orang yang sungguh jujur, tulus, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, sesuatu kiamat atau orang-orang kiamat, itu nggak penting. Yang penting hidupku memang lurus mengikuti jalan Dia. Gini betul. Biasanya kalau orang itu takut mati, takut ini takut itu karena hidupnya kadang-kadang nggak lempang. Dan suster mungkin kadang-kadang ya mantep orang mantep. Baju Romo kadang lurus orang lurus. Jadi papa ibu kadang-kadang ya minggu-minggu gitu. Jadi kok siap buatan mesti berlewat. Hari ini kita diingatkan, kalau kita memang hidup kita lurus, hidup kita tulus, hidup kita ini apa adanya, maka berita-berita seputar kedatangan Yesus yang kedua kali, atau mungkin ramalan-ramalan dari ahli-ahli nujum, atau mungkin sekarang banyak orang-orang yang meramalkan itu dan sebagainya, tidak pernah membuat hati kita goyah, iman kita jengah, tapi kita tetap teguh, tegar di hadapan Dia. Karena siapa yang berpegang teguh pada iman, harapan dan kasih, berpegang pada firman-Nya,
pasti akan selamat. Dan ini yang berat, setia menapaki jalan Tuhan, setia mengikuti iman, harapan, dan kasih akan Dia, itu perlu diuji lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Selamat bersukacita bergembira Bapak Agustinus dan Ibu Kristina. Semoga ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa buat keluarga ini, dan kami tetap mendukung. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk Bonifasius dan juga untuk Suster Laura yang beberapa saat lalu menghirakan kaum sementara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang makasih, pada sore hari ini dengan iman, harapan, dan kasih yang besar, kami datang menghadap untuk melambungkan hidup, pujian, syukur, dan terima kasih atas berkat rahmat kemurahan cinta-Mu yang Kau berikan kepada keluarga besar Bapak Agustinus Pranyoto dan Ibu Kristina Natalia. Sudilah Kau berkenan mendengarkan doa-doa kami. Bapak, kami mempersembahkan perjalanan hidup Suster Laura Sidi ke dalam tangan-Mu. Sudilah Kau menjadi sahabat yang sejati dalam perjalanan hidupnya. Temani dia dalam menapaki jalan-jalan kesetiaan. Kuatkan dia dikala dia lemah. Bangkitkan dia dikala dia jatuh. Tarik dia ketika berjalan di persimpangan jalan. Hibur dikala dia sedih. Dan buatlah hidupnya senantiasa bermakna, manakala dedikasi karya pelayanan dianggap sia-sia belaka. Semoga Kau menjadi sahabat dan Tuhan yang begitu menyenangkan dan menguatkan dalam perjalanan hidupnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengaturkan terima kasih atas berkat, rahmat, dan perlindungan yang Kau berikan kepada cucu Bapak Agustinus, yakni Bonifasius Panji Arkana, yang bisa lahir dengan selamat. Kami persembahkan perjalanan hidup dan hari-hari serta masa depan dia ke dalam tangan-Mu bersama dengan ayah dan ibunya. Semoga Bonifasius bisa tumbuh dalam iman akan Kau dan juga tetap berpegang teguh kepadamu dan setia akan iman kepadamu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon cuaca yang cerah untuk acara hari esok, sehingga dengan demikian acara bisa berjalan dengan baik. Keluarga ini juga boleh untuk menikmati sukacita bersama dengan para tamu-tamunya dan juga para pelaku-pelaku seni. Kami mohon semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda di paroki yang kami cintai, agar Engkau senantiasa menabulkan benih panggilan untuk menjawab panggilan dan tawaran kasih-Mu, mengikuti jejak Suster Laura, dan sekaligus juga berani mempersembahkan hidupnya secara total demi kemuliaan Allah dan pelayanan kepada sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Uskup, para romo, dan juga imam, biarawan-biarawati, pelatur diakon yang menjawab panggilan ini. Berikanlah mereka rahmat sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, kesehatan, dan terlebih rahmat kesetiaan dalam menggumuli dan menapaki jalan hidup panggilan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para keluarga terpanggil agar mereka juga dengan tulus, ikhlas, penuh cinta dan penuh iman, merelakan dan mempersembahkan putra-putri terbaik mereka demi pengembangan kerajaan-Mu dan demi pemekaran pewartaan kabar sukacita kepada kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, beberapa buah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu, sudilah Kau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah kiranya kami umat-Mu berkat roti dan anggur ini, berkat Yesus saudara kami sebapa yang telah menyerahkan hidupnya demi kebahagiaan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sembari bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu.
Diam. Tangannya gini. Wah. Tuhan, Engkau menyelami dan mengenal kami. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, barang siapa sederhana hatinya, dibukakan pintu kerajaan surga. Kami mohon tunjukkanlah jalan pada diri Yesus, pemimpin, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati, yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Tidak ada yang mau disampaikan oleh keluarga? Oh, nanti ya. Sekali lagi selamat kepada keluarga besar Bapak Agustinus. Berusia suster. Kesetiaan itu komitmen dan kebahagiaan itu pilihan. Mau jadi suster dalam kondisi apapun bahagia ya iso. Nangis terus ya iso, sedih terus ya iso. Itu pilihan. Tapi kesetiaan itu komitmen. Tetap setia dalam segala situasi dan kita akan saling menguatkan dan mendukung lewat doa-doa kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima rahmat dan sekaligus berkat. Tuhan bersamamu. Berkatalah yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai seluruh pergumulan, perjuangan dan pencarian ketuhanan saudara-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dalam rangka syukuran atas rahmat Allah yang diberikan kepada cucunya Bonifacius Panji Arkano yang lahir dengan selamat dan sehat, dan juga atas pengkeraran kaum sementara Suster Laura CB yang terjadi tanggal 15 Agustus 2022 yang lalu. Marilah pergi kita diutus. 691 dinyanyikan ayat yang pertama. Yesus
kepada Bapak Imam, kami persilakan untuk mewakili keluarga Bapak Wahmidi dan Ibu dan juga putranya yang bersyukur pada hari ini untuk mewakili keluarga memberikan kata sambutan. Romo Roe, para suster yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagai yang mewakili keluarga Bapak Wahmidi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tempat di mana Bapak Wahmidi tinggal di sini. Juga Bapak Wahmidi mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, tidak kurang suatu apapun, sampai jauh-jauh, mungkin ada yang dari Pendowo dan tempat-tempat yang lain yang saya tidak hafal, dengan selamat di tempat ini. Demikian juga Bapak Wahmidi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam sambutan, tata, penempatan dan persediaan tempat kurang memadai, sekiranya kurang nyaman, maka Bapak Wahmidi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Romo, para suster dan saudara-saudara sekalian. Berkat doa dan kehadiran Bapak Ibu, tentunya Bapak Wahmidi sungguh mengucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, keputusan saudara Suster Laura oleh Bapak Wahmidi dan Ibu Sunarsih yang mempersembahkan anaknya sungguh-sungguh menjadi teladan di lingkungan dan di sekitar stasi Margo Lestari. Kiranya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan ujub misa yang diberikan Romo pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Bapak Imam. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tadi Romo menyebutkan bahwa keluarga di sini, keluarga Bapak Wahmidi itu masuk dalam keluarga besar paguyuban keluarga terpanggil, dan itu sudah terlaksana, sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, tetapi sempat vakum karena adanya kondisi COVID yang mengharuskan untuk tidak berinteraksi dengan banyak orang, dan mulai dibangun kembali karena COVID sudah mereda. Itu pertama ada pertemuan di Pastoran bersama Paduka Romo, diinisiasi oleh Romo, dan kemudian dilanjutkan di Pendowo waktu itu, Pak. Dan pada waktu itu Bapak Wahmidi dan Ibu mengundang keluarga terpanggil untuk menghadiri pesta pada sore hari ini. Nah, untuk itu kepada Putu Lasih mewakili keluarga terpanggil, kami mohon untuk memberikan kata sambutannya. Romo yang saya kasihi dan suster yang saya kasihi, Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat sore. Saya mewakili Pak Bagas, mungkin beliau masih dalam perjalanan pulang kerja. Saya juga mohon maaf, tadi saya juga telat ke sini karena kondisi pulang kerja, kemudian hujan di tempat saya. Saya sangat berterima kasih, atau kami sangat berterima kasih dari keluarga-keluarga terpanggil diundang untuk merayakan kebahagiaan Ibu Wahmidi, Suster Laura, Ibu Wahmidi yang mendapatkan cucu, dan hari ini juga bersukacita. Kami sangat berterima kasih. Mungkin tidak semua dari keluarga terpanggil ikut menghadiri acara ini karena mungkin sesuatu hal, mungkin pekerjaan, mungkin jauh, atau mungkin cuaca yang tidak memungkinkan kami semua untuk hadir di sini. Akan tetapi semua itu tidak akan mengurangi makna dari kebahagiaan Bapak dan Ibu Wahmidi. Itu saja yang
dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Tunasih mewakili keluarga terpanggil. Sudah tahu, saya pasti yang belum kenal mesti belum pernah jumpa saya pasti ya. Terima kasih, saya Saudara Salinda, CB. Nah, ini Suster Laura ini dulu anak asrama saya. Jadi saya sudah punya teman, jadi sudah ada yang mewakili. Jadi waktunya saya pergi nanti dia datang. Terima kasih. Selamat sore, berkah dalam. Nama saya Suster Ceciliana CB, tinggal di Tanjung Senang bersama dengan Suster Rosalinda. Saya baru datang, belum 1 bulan. Sebelumnya saya tugas di Nias, jauh. Asli saya asal dari Klaten. Ada yang dari Klaten? Klaten. Saya 6 bersaudara. Kakak saya yang nomor 2 juga seorang pastor. Sekarang tugas di Jogja. Yang lain sudah berkeluarga. Itu dulu, nanti kalau kenalan lebih lanjut silahkan datang ke Tanjung Senang. Terima kasih. Saya melanjutkan, mungkin sebagian besar sudah kenal ya. Kalau enggak kebangetan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, selamat sore. Berkah dalam. Nama saya Suster Leonarda FSGM karena ini CB semua ya. Saya lahirnya di sini. Tapi bapak mama saya sekarang kan ada di Rawajitu. Jadi ya saya kesana sini kalau libur. Jadi Suster Laura ini anak dari mbak saya yang pertama. Kalau Suster Fernanda itu anak dari mbak yang kedua. Jadi biar nggak FSGM semua, saya bilang semua kongregasi baik. Ya. Jadi ini berkat bagi keluarga kami. Semoga berkat ini juga bisa kami terus syukuri dan kami kembangkan, dan semoga adik-adik yang lain juga menyusul. Gitu. Terima kasih. Saya sekarang tugas di Liwa. Ya, di Liwa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir Suster Laura sekaligus dengan sambutannya ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Yang saya kasihi Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Saya mengucapkan limpah terima kasih untuk segala dukungan dan doa-doa dari Bapak, Ibu, serta teman-teman yang sangat menjadi kekuatan bagi saya dalam menjalani hidup panggilan. Walaupun ini baru saya mulai, ini adalah awal di mana saya memulai hidup panggilan saya. Setelah 3 tahun saya dibina, mulai dari postulan, terus menjadi novis pertama dan kedua, dan pada tanggal 15 Agustus 2022 yang lalu, itu adalah awal saya memulai hidup panggilan saya. Saya dikuatkan juga melalui doa-doa dari Bapak Ibu semua. Tanpa doa-doa dan dukungan, saya juga rasa rapuh, karena yang menguatkan saya adalah doa, terutama dari doa oleh Ibu dan Bapak sendiri. Saya sekali lagi mengucapkan limpah terima kasih untuk segala dukungan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu tentu sudah tahu bahwa nama saya adalah Suster Laura. Saya putri kedua dari Bapak Paulus Wahmidi dan Ibu Maria Madalena Sunarsi. Dan yang tadi Bonifasius Panji Arsana itu adalah keponakan saya dari kakak perempuan Kristina Natalia dan suaminya Agustinus Pranyoto. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya masih mohon doa untuk perjalanan panggilan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Suster Laura dan Suster di area depan. Baik, ya boleh duduk, Suster. Tadi Romo juga mengungkapkan bahwa agenda atau perjalanan syukur itu puncaknya hari ini, tapi besok masih ada satu acara untuk suka-suka, untuk bergembira ria.
Baik, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita sudah menerima berkat rohani dan saat ini kita juga akan menerima berkat jasmani. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menikmati apa ini, santap sore ya, makan sore bersama-sama, makan nasi bukan makan sore. Santapan rohani, dan sebentar lagi kami akan menerima santapan jasmani. Berkenanlah memberkati kami semua agar kami dapat menyantapnya dengan penuh rasa syukur. Berkati pula mereka yang telah menyediakannya, dan terlebih berkati mereka yang sampai hari ini, sore hari ini mereka belum mendapatkan rezeki seperti yang akan kami nikmati pada sore hari ini. Kiranya Kau berkenan memberikan rezeki kepada mereka secukupnya, Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sister.